Puji nama Tuhan, shalom. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan, kebaikan Tuhan sehingga kita boleh ada hari ini. Kita boleh menikmati semua anugerah dalam kehidupan kita oleh karena Tuhan yang sungguh baik bagi kita. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini, mari kita satukan hati kita untuk kita memuji, menyembah Dia, masuk dalam ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada hari ini dan kami mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu ini. Walaupun kami secara live streaming, kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam setiap ibadah kami. Engkau melawat setiap kami dimanapun saat ini kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini pujian kami, ini penyembahan kami, ini ibadah kami kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini, mari kita memuji, meninggikan nama Tuhan Allah kita yang baik. Allah kita sungguh baik, mari puji Dia. Haleluya. Mari bersama-sama katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari puji tinggikan Dia, Allah itu baik, Allah itu luar biasa. Mari bersama nyatakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, Allah kita luar biasa dalam semua kebaikan dan anugerahnya. Mari Bapak Ibu Saudara kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Dia Allah pencipta hidup kita, Dia yang memelihara setiap kita dengan kasih setia dan anugerahnya. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan, kita puji, kita tinggikan Dia. Haleluya Yesus. Ini hati kami Bapa, segala pujian kami hanya bagi-Mu Yesus.
Engkaulah Tuhan Allah yang layak untuk dipuji. Oleh karena kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hati kami datang memuji dan menyembah-Mu Yesus. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Engkau yang layak untuk kami puji, Engkau yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Allah pencipta hidup kami, Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku,
pujian kami hanya bagi Engkau Yesus. Dengan hati kami, dengan seluruh kehidupan kami, memuji menyembah-Mu Tuhan. Bersyukur kepadamu untuk semua anugerah. Bersyukur buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Engkau yang tak pernah melepaskan kami dari genggaman tangan-Mu Tuhan. Engkau memegang kami, Engkau menuntun kami dalam penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya ucapan syukur yang kami berikan kepada-Mu Yesus. Kami mau bersyukur kepada-Mu bahwa hanya Yesus yang kami andalkan untuk memegang seluruh kehidupan kami. Pegang erat tangan kami Tuhan, dan jangan lepaskan kami dari kasih dan karunia-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Lagi katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku Terima kasih Bapak, ini menjadi pengakuan kami pada malam hari ini. Engkau adalah alasan bagi kami untuk hidup, dan biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah setiap pujian pengagungan kami boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Malam hari ini kami rindu diajar dan dibentuk dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami, mari Engkau menguasai hati pikiran roh kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan Tuhan, itu boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan, Engkau mengurapi seluruh sidang jemaat Tuhan yang boleh mendengarkannya. Dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu, saudara kekasih. Kita bersyukur malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah kita. Dan saya percaya kita semua masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan, amin. Baik, mari bersama-sama kita langsung saja membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 24 ayat 1, Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44. Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya dari tempat masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum,
kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu semua siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Buat firman Tuhan yang sudah kita baca saat malam hari ini, ya di sini tadi dari nats firman Tuhan kita sudah lihat nasihat untuk berjaga-jaga. Jadi tema renungan firman Tuhan malam hari ini adalah teruslah berjaga-jaga gitu ya. Teruslah berjaga-jaga. Seberapa banyak Bapak Ibu dan Saudara di rumah mendengar tentang akhir zaman gitu ya. Saya mulai dari sejak SD itu sudah mendengar tentang akhir zaman ini. Maksudnya bahwa dunia itu akan berakhir. Banyak prediksi-prediksi yang manusia ungkapkan untuk menyatakan akhir zaman gitu ya. Bahkan dulu waktu itu saya masih SD, saya sempat takut, aduh gimana ya kalau tiba-tiba akhir zaman. Karena udah didengung-dengungkan tentang akhir zaman, Tuhan mau datang, kalau Tuhan datang itu dunia ini akan hancur dan sebagainya. Itulah tentang akhir zaman, bahkan sampai ketakutan gitu ya. Nah, malam hari ini kalau berbicara tentang teruslah berjaga-jaga ya, kita tidak tahu kapan akhir zaman. Tuhan hanya memberikan nasihat, tanda-tanda kapan akhir zaman itu akan berakhir. Dan kapan akhir zaman itu sendiri akan terlaksana, itu adalah rahasia Tuhan. Tugas kita adalah berjaga-jaga gitu ya, berjaga-jaga. Nah, berkaitan dengan berjaga-jaga gitu ya, berkaitan dengan berjaga-jaga tentunya kalau kita memahami bahwa hidup ini singkat gitu ya, kalau kita memahami bahwa hidup ini singkat gitu ya, kalau kita paham benar ya, pasti kata berjaga-jaga ini akan mengambil bagian dalam kehidupan kita yang akan menjadi sebuah peringatan buat kita gitu ya, sebuah peringatan buat kita untuk kita terus menjaga hidup kita gitu ya, untuk menjaga hidup kita. Nah seringkali kita juga mendengar hari-hari ini bukan tambah baik tapi tambah jahat gitu ya. Kalau kita melihat di media-media sosial, baik itu televisi, surat kabar dan sebagainya, banyak peristiwa-peristiwa yang begitu luar biasa yang menunjukkan bahwa dunia ini semakin hari bukan semakin baik tetapi sudah semakin jahat, semakin tua. Bahkan ada yang bilang gitu ya, sudah semakin tua. Bahkan peristiwa-peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya itu sudah ada, sudah tergenapi gitu. Nah, itu memang sesuai dengan firman Tuhan bahwa menunjukkan pada akhir-akhir zaman itu nanti akan timbul banyaknya bencana, bahkan mungkin peperangan, bahkan mungkin orang sudah tidak lagi memperdulikan tentang agama, bahkan orang tua bisa membunuh anak, anak bisa membunuh orang tua dan sebagainya. Itulah yang terjadi, itulah akhir zaman gitu ya. Namun sebagai orang percaya yang percaya kepada Kristus gitu ya, Tuhan memampukan kita, Tuhan selalu mengingatkan kita untuk terus berjaga-jaga sehingga iman kita tidak luntur, iman kita tidak gugur di dalam menghadapi akhir zaman yang akan kita hadapi. Ya, walaupun kita belum tahu kapan tepatnya itu. Tapi Tuhan mengingatkan teruslah berjaga-jaga karena kita nggak tahu. Jadi bisa saja ketika saya berdiri di tempat ini atau besok atau lusa atau 5 menit ke depan, ya kan? Bisa saja itu terjadi. Karena kita tidak tahu, maka Tuhan mengingatkan teruslah berjaga-jaga supaya kapanpun Tuhan datang, kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita sudah siap gitu ya. Kita sudah siap, kita berjumpa dengan Kristus ya. Nah, di dalam Mazmur 90 ayat 12 ya, di situ dinasihatkan juga. Ya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Jadi untuk kita bisa terus berjaga-jaga, untuk kita bisa mencapai akhir seperti apa yang menjadi kerinduan kita sebagai anak Tuhan, ya Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita bijaksana dalam menghadapi hidup ini, bijaksana dalam menjalani hari-hari kita gitu ya. Makanya di kitab Mazmur tadi tuliskan, ajarlah kami menghitung hari-hari. Bagaimana Daud ini juga merasa bahwa saya nggak mungkin akan sampai kepada tujuannya, sampai pada akhir gitu ya. Kalau Tuhan yang tidak menuntun saya, kalau tidak Tuhan yang mengajari saya gitu ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kita tidak akan bisa sampai kepada apa yang Tuhan mau kalau kita tidak memiliki yang namanya hati yang bijaksana. Pemazmur pun mengatakan gitu, ajarlah kami menghitung hari-hari kami gitu ya. Supaya kita bisa berjaga-jaga, kita harus bijaksana, menghitung hari-hari, menilai setiap hari-hari kehidupan kita, apakah kehidupan kita sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum. Selagi masih ada kesempatan untuk bisa mencapai kepada akhirnya, Tuhan mengingatkan kepada kita, ayo diperbaiki, begitu kan? Tuhan mau, karena Tuhan mau kita semua umatnya ini selamat gitu ya. Tuhan mau kita dalam pertandingan, dalam perjuangan kita sampai di akhirnya bersama-sama gitu ya. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali kita sebagai umat Tuhan untuk terus berjaga-jaga. Tadi sekali lagi di sini dikatakan di ayatnya yang ke-44 di Matius tadi, sebab itu hendaklah juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga ya. Tadi katakan tidak kamu duga, berarti kita tidak tahu begitu ya. Nah, berkaitan dengan tema, teruslah berjaga-jaga. Apa sih yang harus kita jaga gitu ya? Apa sih yang harus kita jaga supaya ketika Tuhan datang gitu kan, kita sudah siap gitu. Ketika Tuhan datang mendapati kehidupan kita ini, kehidupan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat. Yang pertama adalah menjaga lidah. Kenapa saya menyampaikan tentang ini menjaga lidah ya, karena saya melihat ya kan, saya mengamati ya kan, kehidupan ini, di dalam kehidupan ini salah satu faktornya kenapa sering terjadi dan menjadi penghambat atau menjadi penghalang untuk kita terus maju di dalam Tuhan itu lidah. Betul ya Bapak Ibu ya? Lidah. Kenapa? Karena memang lidah itu tidak bertulang. Artinya apa? Bahwa apa yang dikatakan manusia itu tidak bisa dipercaya. Yang bisa kita percaya adalah firman Tuhan. Kenapa kita harus menjaga lidah kita? Karena lidah kita ini banyak orang yang akan diberkati, dan karena lidah ini juga akan banyak orang yang meninggalkan Tuhan gitu ya. Karena itu kita perlu jaga lidah kita gitu. Kita perlu menjaga lidah kita. Kita terus berjaga-jaga ya tentang lidah kita. Makanya dari kecil saya sering kali dinasihati ketika mendengarkan sekolah minggu ya, gunakan mulut ini mulut Tuhan, digunakan untuk memuliakan nama Tuhan dan sebagainya. Itu bukan hanya sekedar perkataan-perkataan omong kosong, tapi memang lidah itu sangat kecil ya, sangat kecil, bagian tubuh dari yang kecil, tapi dampaknya itu luar biasa ya kan. Nah, kita bisa lihat bahkan kalau kita bisa melihat, saya pernah membaca sebuah renungan seorang hamba Tuhan, di situ judulnya bahasamu menunjukkan isi hatimu. Wah, itu menarik ya, bahasamu menunjukkan isi hatimu ya. Seringkali kalau hati kita senang, kata yang baik yang keluar. Tapi kalau hati kita tidak senang, apa yang keluar dari mulut kita? Perkataan yang jahat gitu kan. Nah, saya mengajar di sebuah sekolah gitu ya. Ini sudah saya pernah saksikan. Ada seorang anak kami yang kalau marah itu misalnya ya, sering mengatakan kata-kata yang jahat, kata-kata yang kotor, bahkan memukul orang gitu ya. Nah, dari sejak itu saya memberikan nasihat, kalau misalnya kamu sedang marah ya, jangan berkata-kata. Hitung dalam hatimu 1 sampai 10. Kamu harus bisa mereda amarahmu sehingga tidak keluar dari mulutmu itu perkataan-perkataan yang tidak baik ya, perkataan-perkataan yang jahat dan sebagainya. Karena kalau sudah keluar perkataan yang jahat ya, yang muncul bukanlah hal yang baik, tapi apa? Pertengkaran, pertikaian,
perbantahan, dan sebagainya. Dan karena hal itu banyak sekali yang sering kita sebagai anak Tuhan bisa menjadi batu sandungan atau orang lain, atau apalagi atau bisa menyakiti hati orang lain dan sebagainya. Ini perkara lidah ya. Kalau kita bisa membaca, saya ingin membacanya kembali. Ini pernah saya bawakan di dalam renungan saat kita doa pelayan, yaitu di dalam Yakobus 3 ayat 8 sampai 10. Ini adalah hal yang menarik sekali. Yakobus pasal 3 ayat 8 dan 10 sampai 10 saya bacakan demikian. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh dengan racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Nah, ini luar biasa nih. Firman Tuhan berkata hal ini tidak boleh terjadi. Kita sebagai orang percaya dari mulut kita keluar berkat harusnya. Bukan keluar berkat dan keluar kutuk. Hal itu jangan sampai terjadi. Itu firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita. Oleh karena itu kita harus terus berjaga-jaga terhadap lidah kita ini. Jangan sampai yang keluar adalah kata-kata kutuk gitu ya. Kata-kata kutuk. Tuhan mau yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata berkat. Nah, yang lebih tegas lagi, saya membaca di dalam Yesaya pasal 1 ayat 13. Kita baca Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-13. Di situ lebih tegas lagi dikatakan demikian. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Kan sama saja ketika kita mengadakan suatu pertemuan ibadah, ketika kita memuji memuliakan nama Tuhan, mulut yang sama untuk memuji nama Tuhan, tapi mulut yang sama juga kita pakai untuk apa? Untuk mengutuk orang lain, untuk berkata yang jahat. Firman Tuhan bilang baunya itu adalah kejijikan bagiku. Coba bayangkan, ini adalah sesuatu yang sangat tegas yang Tuhan ingatkan. Oleh karena itu selalu kita diingatkan, jaga lidah, jaga perkataan, jaga. Ya, ternyata itu menjadi satu poin penting buat Tuhan. Jangan sampai kita sebagai orang percaya mulut dipakai untuk mengutuk orang, mulut dipakai untuk memuji Tuhan. Firman Tuhan bilang bahwa baunya itu adalah kejijikan. Coba, walaupun ini konteksnya ketika dia sedang berpuasa ya waktu itu. Tapi itulah gambarannya gitu. Oleh karena itu sekali lagi yang pertama adalah jaga lidah ya. Kita harus terus berjaga-jaga untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan. Jaga lidah kita karena lidah kita ini adalah diciptakan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bukan untuk hal yang lain. Oleh karena itu kita harus bijaksana untuk menggunakan lidah. Ya, itu yang pertama. Yang pertama adalah jaga lidah kita. Yang kedua adalah jaga hati. Nah, ini sangat berkaitan sekali ya, sangat berkaitan sekali. Nah, hati adalah bagian dalam diri manusia yang paling rentan, dikatakan seperti itu. Ia mudah tergores dan memendam luka yang dalam. Karena itu kita perlu memperhatikan nasihat yang bijak. Di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Tadi dari awal saya mengatakan ketika hati kita ini baik-baik saja kita akan bisa berkata baik-baik. Tetapi ketika hati ini tidak baik akan gampang ya berkaitan dengan lidah, akan gampang untuk mengeluarkan kata-kata kutuk, untuk gampang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu ya. Nah, karena hati ini rentan ya kan, karena hati ini rentan setiap hari
Tuhan menginginkan kepada kita untuk supaya hati kita ini menjadi hati yang kuat. Istilahnya hati yang kalau bahasa sekarang lapang dada gitu ya. Hati yang betul-betul memahami ketika ada sesuatu hal yang tidak berkenan gitu, yang kita dengar dan sebagainya, tetapi kita mengerti tentang kebenaran, kita bisa memahaminya sehingga hati ini tetap teguh gitu. Hati ini tetap kokoh. Bagaimana untuk menjaga itu? Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa supaya hati kita ini setiap hari bersih, setiap hari hati ini berkenan di hadapan Tuhan. Kalau di dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai 11, di situ sudah jelas sekali bahwa kita harus menjaganya dengan firman Tuhan dan latihan setiap hari. Ya, kita sering mendengar tentang mau latihan kesabaran. Pusatnya di mana? Sabar di mana? Pasti baliknya ke hati gitu ya. Seorang hamba Tuhan berkata, kalau berkaitan dengan hati, berkaitan dengan kesabaran itu ya, itu kuliahnya itu setiap hari gitu ya. Tapi tesnya dadakan, gak pernah dikasih tahu bahwa hari ini ada tes kesabaran, tidak. Kuliahnya setiap hari, kita diingatkan, diajar setiap hari ya, berkaitan dengan hati. Tuhan melatih hati kita, tapi untuk tesnya bisa dadakan, ya kan? Nah, oleh karena hal ini sangat penting, menjaga hati ini dikatakan jagalah hati dengan segala kewaspadaan karena dari situlah sumber kehidupan. Berarti memang kalau hati kita bersih, hati kita baik, hati kita memahami apa yang Tuhan inginkan dalam tindakan, dalam perkataan, dalam apapun akan baik gitu ya. Hasilnya baik gitu kan. Nah, coba kita lihat di dalam Matius 7 ayat 19 sampai 23. Saya bacakan di sini. Matius 7 ayat 19 sampai 23. Kenapa kita harus menjaga hati? Demikian bunyi firman Tuhan, karena bukan masuk ke dalam hati. Matius pasal 7 ayat 19. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, dari 18. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban dan dengan demikian menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Yang keluar dari seseorang itu apa, Bu? Bapak Ibu? Ya perkataan kita yang tidak baik itu sebenarnya yang membuat kita mohon maaf tadi katanya najis, menajiskan kita. Bukan apa yang kita makan tapi yang keluar dari mulut kita. Apa yang keluar dari mulut kita itu biasanya timbulnya pusatnya di mana? Ya dari hati ini. Kalau hati ini lagi baik pasti keluar perkataan yang baik. Kalau hati ini lagi tidak baik, perkataan-perkataan yang tidak baik. Dan itu bisa menajiskan kita, ya kan? Itu ini adalah pelajaran yang sangat betul-betul membutuhkan kelapangan hati untuk bisa menerimanya. Ya, ini tegasnya seperti itu ya. Jadi perlu sekali menjaga hati kita. Sehingga ketika hati kita terjaga, sehingga ketika hati kita benar, hati kita menyenangkan, hati kita bersih di hadapan Tuhan, ya kan? Yang keluar pun akan sesuatu hal yang dapat menjadi berkat. Sekali lagi, yang dapat membersihkan hati kita adalah firman Tuhan. Kita harus jaga, setiap hari kita harus jaga hati kita. Supaya firman Tuhan yang akan terus memampukan kita untuk boleh menjaga hati. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah menjaga iman. Kita harus menyadari bahwa iman adalah hal yang penting dan mutlak. Oleh karena itu sebagai orang percaya kita harus terus menjaga yang namanya iman. Ya kita sebagai orang percaya iman kita kepada Kristus, ya kan? Sampai kapan kita harus menjaganya? Ya sampai akhirnya, sampai Tuhan datang, ya kan? Sudah seberapa banyak orang yang tidak menjaga imannya? Sudah banyak, ya kan? Sudah banyak.
Oleh karena itu, kembali kita diingatkan, mari kita sebagai orang percaya mengambil bagian, mengetahui bahwa iman itu penting, jadi harus dijaga. Jangan sampai kita meninggalkan iman, ya, menjual iman, kalau bahasa sekarang ya, dan sebagainya hanya untuk hal-hal yang tidak kekal di dunia ini, ya kan? Iman adalah hal yang penting dan mutlak yang harus ada pada diri seseorang. Dan iman itu pun juga adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Kita harus terus memperhatikan firman Tuhan sehingga iman kita terus bertumbuh, ya. Kita harus belajar terus tentang Tuhan sehingga iman kita bisa dewasa, ya. Kita harus terus hari lepas hari belajar proses demi proses yang Tuhan izinkan untuk membuat iman kita itu teguh. Bagaimana itu bisa terjadi? Tentunya tetap percaya kepada Kristus, ya kan? Dengan hati yang bijak setiap hari, apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, pergumulan dalam keluarga, pergumulan pribadi, pergumulan pekerjaan itu pasti ada, ya kan? Tapi kalau kita punya iman kepada Kristus dan kita pegang janji Kristus, ya, kita terus menjaga iman kita ini untuk tetap percaya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan memampukan kita. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itulah hal yang membedakan kita dari orang lain, ya kan? Bukan hal yang lain, iman kita. Ya, kita harus jaga terus itu. Nah, oleh karena itu biarlah malam hari ini kita terus diingatkan tentang kebenaran firman Tuhan, berbicara tentang teruslah berjaga-jaga, yang artinya apa? Sampai nanti Tuhan datang, kita tetap siap. Sampai nanti Tuhan datang, kita terus membangun iman kita. Sampai Tuhan datang mendapati kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang terus harus kita ingat adalah pertama tadi menjaga lidah kita. Yang kedua menjaga hati kita. Dan yang ketiga adalah menjaga iman kita. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Untuk renungan kita malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Firman-Mu sudah diperdengarkan bagi kami semua. Betapa pentingnya kami terus menjaga hidup kami sehingga kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku, hati pikiran kami. Terlebih lagi terhadap iman yang sudah Tuhan taruhkan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk dapat menjaganya. Mampukan kami untuk dapat membangunnya hari lepas hari. Sehingga sungguh Tuhan, di saat kedatangan Tuhan, kami menjadi orang-orang yang siap. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa.
terus merenungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang mengajar dan menegur kita tentang bagaimana kita harus berjaga-jaga, menanti-nantikan kedatangan Tuhan, menjaga mulut kita, menjaga hati kita, menjaga iman kita, menjaga kehidupan kita untuk boleh senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kekuatan sendiri mungkin kita sering jatuh bangun, tapi biarlah kita terus memohon kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga terus memampukan kita untuk kita boleh menjadi umat-umat yang kuat, umat yang teguh, umat yang siap untuk boleh menantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Banyak pergumulan yang kami hadapi sehingga kami melupakan. Keluar hal kutuk dalam mulut bibir kami. Keluar hal-hal yang tidak baik tersimpan di dalam hati kami. Ataupun iman kami mulai goyah dengan melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitar kami. Namun ketika malam hari ini firman-Mu disampaikan, mampukan kami untuk tetap teguh di hadapan Tuhan, tetap memandang hanya kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau menjamah kami, memperbaharui kehidupan kami hari lepas hari. Firman-Mu yang akan terus mengajar kami, menyucikan, menguduskan pikiran kami, hati kami, hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya, gloria, gloria, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah Engkau. Biar yang bernafas memuji-muji kebesaran-Mu. Biarlah jiwa kami mengagungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bapa, firman-Mu selesai diberitakan. Biarlah Engkau yang akan mengambil alih firman-Mu ini, sehingga sungguh Tuhan boleh mengambil bagian dalam seluruh kehidupan kami semua, sehingga kami semakin hari boleh semakin bertumbuh dewasa dan mengenal Tuhan secara pribadi. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, apapun yang sedang mereka hadapi. Mari Tuhan, Engkau mengajar kami, baik dalam perkataan kami, hati kami Tuhan, maupun iman kami. Engkau terus memproses sehingga sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa Surgawi. Roh Kudus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, pagari pikiran kami, hati kami, kehidupan kami untuk boleh menyenangkan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jenama Tuhan, kita semua boleh diberkati lewat firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus kiranya senantiasa menguatkan kita dalam melakukan semua kehidupan kita. Terima kasih untuk pelayanan firman oleh
Ibu PDP Rifka Sulistiawati. Tuhan Yesus memberkati senantiasa dalam pelayanan, dalam segala aktivitas dan juga dalam keluarga. Dan terima kasih juga bagi semua umat Tuhan yang sudah bergabung dalam ibadah malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan terus antusias untuk dalam mengikuti setiap kegiatan-kegiatan ibadah kita. Dan terima kasih juga bagi semua hamba-hamba Tuhan yang sudah boleh melayani hari ini, baik yang di studio maupun yang di Aser virtual. Tuhan Yesus memberkati. Berikut beberapa pengumuman untuk kegiatan ibadah kita. Di hari Minggu esok kita ada ibadah, dan ibadah kita esok hari disertai juga dengan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita untuk kita boleh diberkati lewat firman Tuhan, lewat ibadah kita dan juga lewat perjamuan kudus yang akan kita terima. Di jam 10 pagi di ruang Anggrek 2, lantai 7 kondominium Taman Anggrek secara onsite dan juga secara live streaming di channel YouTube GBI Taman Anggrek. Ibadah kita secara onsite disertai juga dengan ibadah sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh membawa anak-anak untuk mereka juga bertumbuh di dalam Tuhan. Dan di hari Selasa nanti kita ada faith.com atau Komsel jam 8 malam via Zoom. Link akan dibagikan di hari Selasa. Dan di hari Sabtu seperti malam hari ini kita tetap ada ibadah jam 6:30 malam secara live streaming di channel YouTube GBI Taman Anggrek. Mari Bapak Ibu Saudara bergabung dalam setiap kegiatan-kegiatan ibadah sehingga kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan juga terima kasih bagi semua umat Tuhan yang sudah boleh memberikan persembahannya via transfer. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan usaha Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga yang terus rindu untuk memberikan, boleh memberikannya lewat nomor rekening yang telah disediakan dan tertera di layar monitor Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga mari kita dukung pekerjaan Tuhan ini boleh semakin memberkati banyak umat Tuhan dengan kita like, comment, share dan juga subscribe YouTube channel GBI Taman Anggrek. Dan juga mari kita follow Instagram GBI Taman Anggrek. Demikian pengumuman yang boleh kami sampaikan. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Bersama kita nyanyikan pujian ini, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh memimpin ibadah kami saat malam hari ini. Kami sudah memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kami sudah diajar dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami mau menyatukan hati kami Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Dimanapun saja mereka berada Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menolong, memberkati apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sedang bergumul tentang sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Tuhan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Bahkan mujizat Allah boleh terjadi bagi orang yang menaruh harapan dan percaya. Bagi setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul tentang pekerjaan, Tuhan Engkau mengadakan, menyediakan. Yang bergumul tentang keluarga, dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati. Yang sedang bergumul tentang hal apapun itu, bahkan pergumulan-pergumulan yang tidak terkatakan sekalipun, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan turun campur tangan untuk memberkati dan menolong seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, ketika mereka berpengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan terus berkati
bekerja dan berkarya dalam setiap kehidupan mereka. Yang menjadi kerinduan kami, terus Engkau membawa seluruh sidang jemaat Tuhan boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Iman mereka semakin hari boleh semakin tumbuh dewasa. Mereka mengenal Engkau secara pribadi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang boleh melayani secara khusus di GBI Taman Anggrek. Bila juga Tuhan tolong mulai dari Bapak dan Ibu Gembala, bahkan setiap pelayan-pelayan yang ada, kami terus disatukan hati kami untuk boleh melayani, mempersembahkan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Engkau mengurapi kami, menuntun kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk Kompleks Taman Anggrek dan sekitarnya, di mana gereja-Mu ini boleh ada. Tuhan, Engkau yang melawat setiap jiwa-jiwa yang ada. Kami percaya keberadaan gereja-Mu di tengah-tengah Kompleks Taman Anggrek ini boleh menjadi berkat. Bahkan setiap orang yang mendengar setiap pujian pengagungan kami kepadamu, mereka boleh mengalami damai sejahtera dan mereka boleh menemukan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Engkau terus menolong bangsa kami untuk boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, memberkati dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, semua orang-orang yang menjalankan pemerintahan di dalam bangsa ini diberikan hikmat yang daripada Allah sehingga mereka dapat membawa kemajuan bagi bangsa dan negara kami ini. Jauhkan dari hal-hal yang tidak baik, jauhkan dari orang-orang yang bermaksud jahat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruhnya Tuhan, baik pelaku ekonomi, politik, semuanya boleh berjalan dengan baik karena apa yang mereka lakukan adalah untuk kemajuan bagi bangsa kami ini. Gereja-gereja Tuhan kami pun serahkan dalam tangan-Mu, dari Sabang sampai Merauke, dimanapun saja gereja-Mu berdiri Tuhan, antar denominasi yang ada, Engkau terus menyatukan hati kami. Kami dimampukan untuk boleh merasakan amanat agung-Mu, sehingga sungguh gereja-Mu boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di perkotaan, di perdesaan, dengan segala macam bentuk pergumulan yang mereka hadapi, dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan apa yang menjadi panggilan mereka, dan nama Tuhan yang dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih seluruh sidang jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Biarlah kita mengarahkan hati kita malam hari ini kepada Allah, dan biarlah kita terima berkat yang daripadanya. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, tuntunan, dan bimbingan dari Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita mulai dari malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua orang yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, kita boleh sampai pada akhir ibadah kita. Sampai jumpa dalam ibadah kita esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati.